Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maurice Bucaille lahir, besar dan sepenuhnya menimba ilmu di Prancis. Setelah menamatkan pendidikan menengah atas, ia belajar di Fakultas Kedokteran Universitas Prancis, kemudian menjadi dokter bedah terkenal dan terpintar yang pernah dimiliki Prancis modern. Sebagaimana banyak diketahui, Prancis terkenal sebagai negara yang tertarik dengan arkeologi dan budaya. Di akhir tahun 80-an, Prancis meminta Mesir untuk mengirimkan mumi Firaun untuk dilakukan serangkaian eksperimen dan penelitian. Akhirnya, mumi penguasa Mesir terkenal tersebut pun tiba di Prancis. Mumi itu kemudian dipindahkan ke ruangan khusus di Monument Center. Para arkeolog, ahli bedah dan ahli anatomi mulai melakukan studi tentang mumi ini dalam upaya untuk menyelidiki misteri Firaun. Dokter bedah senior dan ilmuwan yang bertanggung jawab atas studi tentang mumi Firaun adalah Profesor Maurice Bucaille. Sementara proses restorasi mumi berjalan, Maurice Bucaille sibuk dengan pikirannya. Dia mencoba untuk menemukan bagaimana Firaun ini meninggal. Saat larut malam, ia menemukan penyebabnya. Sisa-sisa garam yang terjebak dalam tubuh mumi itu adalah bukti bahwa ia meninggal karena tenggelam dan mayatnya segera diangkat dari laut. Terlihat jelas juga bahwa para pendeta Mesir kuno buru-buru mengawetkan tubuh Firaun tersebut. Tapi Maurice bingung dengan sebuah pertanyaan. Bagaimana tubuh ini dengan mengesampingkan tubuh mumi lainnya dari Mesir kuno tetap utuh hingga sekarang, meskipun tubuhnya pernah tenggelam di laut. Maurice sibuk memikirkan hal tersebut ketika seorang koleganya mengatakan, tidak usah terlalu dipikirkan karena dalam Islam disebutkan bahwa Firaun ini memang tenggelam. Pada awalnya dia sangat tidak yakin dan menolak pernyataan tersebut. Dia mengatakan penemuan seperti itu hanya bisa diketahui melalui peralatan canggih dan modern. Maurice bertambah tercengang setelah koleganya yang lain mengatakan bahwa Al-Quran, kitab suci yang dipercaya Muslim, menceritakan kisah tenggelamnya Firaun dan mengatakan tubuh tersebut akan tetap utuh meski ia telah tenggelam. Maurice bertambah terkejut dan terus bertanya-tanya dari mana kitab suci umat Islam ini mendapatkan data, sementara mumi tidak ditemukan sampai tahun 1893. Selain itu, Al-Quran juga baru diturunkan kepada umat Islam selama lebih dari 1400 tahun setelah peristiwa tenggelamnya Firaun. Mengingat juga sampai beberapa dekade lalu, seluruh umat manusia termasuk Muslim tidak tahu bahwa orang Mesir kuno mengawetkan Firaun mereka. Maurice Bucaille terjaga sepanjang malam menatap tubuh Firaun, berpikir mendalam soal kitab Al-Quran yang secara eksplisit mengatakan bahwa tubuh ini akan utuh setelah tenggelam. Bisakah dipercaya Nabi Muhammad SAW tahu tentang ini lebih dari 1000 tahun yang lalu ketika saya baru saja mengetahui hal itu, pikir Maurice. Pikiran Maurice malam itu dipenuhi berbagai pertanyaan dan keheranan tentang kitab suci umat Islam. Mumi tersebut akhirnya dikembalikan ke Mesir. Tetapi karena ia sudah tahu tentang kisah Firaun versi Muslim, ia segera berkemas dan melakukan perjalanan ke Arab Saudi. Kebetulan saat itu di Arab Saudi diadakan konferensi medis yang dihadiri banyak ahli anatomi Muslim. Di sana Maurice memberitahu mereka tentang penemuannya, yaitu bahwa tubuh Firaun itu tetap utuh, bahkan setelah ia tenggelam. Salah satu peserta konferensi membuka Al-Quran dan membacakan surat Yunus ayat 92 yang menceritakan kisah bagaimana tubuh Firaun diangkat dari dasar laut dan atas izin Allah tubuh itu akan utuh agar menjadi bahan renungan bagi orang-orang yang berpikir sesudahnya. Dalam kegembiraannya setelah dibacakan ayat tersebut, Maurice berdiri di hadapan para peserta konferensi dan berkata, "Aku telah masuk Islam dan percaya pada Al-Quran ini." Saat kembali ke Prancis, Maurice Bucaille menghabiskan 10 tahun melakukan studi tentang kesesuaian fakta-fakta ilmiah saat ini dengan yang disebutkan dalam Al-Quran. Dia berusaha meyakinkan dirinya bahwa Al-Quran tidak pernah bertentangan dengan satupun fakta ilmiah. Dia kemudian menulis buku tentang Al-Quran yang menghebohkan seluruh negara-negara barat dengan judul The Bible, The Quran and Science, The Holy Scripture Examined in the Light of the Modern Knowledge. Buku tersebut sangat laris dan bahkan ratusan ribu eksemplar telah diterjemahkan dari bahasa Prancis ke bahasa Arab, Inggris, Indonesia, Persia, Turki, dan Jerman. Bahkan tersebar ke hampir semua toko buku di seluruh dunia. Sisi ilmiah dari Al-Quran telah mengejutkan saya sejak awal, karena pikiran saya belum pernah melihat begitu banyak kajian ilmu pengetahuan yang disuguhkan secara akurat. Itu semacam cermin bagi ilmu pengetahuan yang sudah ditulis dalam buku-buku ilmiah selama ini. Padahal ilmu tersebut sudah ada lebih dari 13 abad yang lalu. Begitulah sepenggal catatan kata pengantar Maurice dalam bukunya. Ladies and gentlemen, Assalamualaikum. There is no human world prior to modern times that contains statements which were equally in advance of the state of knowledge at the time they appeared and which might be compared to the Quran.